Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rabasbila. Saya sebagai mahasiswa program studi teknik mesin di Universitas Nusa Putra Sukumi. Dalam tayangan kali ini saya akan membahas tentang compression ignition engine. Nah, apa sih yang dinamakan compression ignition engine? Nah, compression ignition engine merupakan salah satu bentuk motor pembakaran dalam internal combustion engine. Di dalam samping motor bensin dan turbin gas, motor diesel disebut dengan motor penyalaan kompresi atau bisa disebut dengan compression ignition engine. Ya, yang akan dibahas. Nah, jadi karena penyalaan bahan bakarnya diakibatkan oleh suhu kompresi udara dalam ruang bakar. Di lain pihak motor bensin disebut motor penyalaan busi. Nah, jadi banyak sekali ya dalam tahap pengapian seperti spark ignition engine. Karena penyalaan bahan bakar diakibatkan oleh percikan bunga api listrik dari busi ini itu seringkali pada mesin motor ataupun mesin bensin. Nah, cara pembakaran dan pengatomisasian atau automizing bahan bakar pada motor diesel tidak sama dengan motor bensin. Nah, itu tadi karena compression ignition engine tersebut. Nah, pada motor bensin campuran bahan bakar dan udara melalui karburator dimasukkan ke dalam silinder dan dibakar oleh nyala listrik dan busi. Nah, pada motor diesel yang diisap oleh torak ataupun piston dan dimasukkan ke dalam ruang bakar hanya udara. Yang selanjutnya, udara tersebut dikompresikan sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Beberapa saat sebelum torak mencapai titik mati atas atau bisa disingkat juga dengan TMA, bahan bakar solar diinjeksikan ke dalam ruang bakar dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi. Maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya sehingga membentuk proses pembakaran. Agar bahan bakar solar dapat terbakar sendiri, maka diperlukan rasio kompresi 15-22 dan suhu udara kompresi kira-kira sampai 600 derajat Celcius. Meskipun untuk motor diesel ataupun compression ignition engine tidak diperlukan sistem pengapian seperti hanya pada motor bensin. Namun, dalam motor diesel diperlukan sistem injeksi bahan bakar yang berupa pompa injeksi atau injection pump dan pengabut atau injektor serta perlengkapan bantu lain. Nah, bahan bakar yang disemprotkan harus mempunyai sifat dapat terbakar sendiri atau self ignition. Nah, proses pembakaran di dalam compression ignition engine ataupun motor diesel dibagi menjadi 4 periode ataupun menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap pertama, waktu pembakaran tertunda ataupun ignition delay. Pada tahap ini disebut fase persiapan pembakaran karena partikel-partikel bahan bakar yang diinjeksikan bercampur dengan udara di dalam silinder agar mudah terbakar. Nah, terus tahap kedua, perambatan api. Pada periode dan tahap kedua ini campuran bahan bakar dan udara tersebut akan terbakar di beberapa tempat. Nyala api akan merambat dengan kecepatan tinggi sehingga seolah-olah campuran terbakar sekaligus sehingga menyebabkan tekanan dalam silinder naik. Nah, jadi nyala api akan merambat dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan tekanan dalam silinder naik. Nah, periode ini tahap ini sering disebut pembakaran letup. Nah, untuk tahap ketiga, pembakaran langsung. Akibat nyala api dalam silinder, maka bahan bakar yang diinjeksikan langsung terbakar. Lantas, pembakaran langsung ini dapat dikontrol dari jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Sehingga periode dan tahap ini sering disebut dengan periode dan tahap pembakaran dikontrol. Nah, untuk tahap yang keempat, pembakaran lanjut. Nah, injeksi berakhir di titik D, tetapi semua bahan bakar belum terbakar semua. Jadi, walaupun injeksi telah berakhir, pembakaran masih tetap berlangsung. Bila pembakaran lanjut terlalu lama, temperatur gas pun dibuang akan tinggi. Temperatur gas buang pun akan tinggi, menyebabkan efisiensi panas pun turun. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu komponen mesin diesel di dalam compression ignition engine. Nah, yang pertama adalah crankcase dan cylinder sleeve.
Yang kedua adalah piston dan ring piston. Yang ketiga adalah connecting rod dan connecting rod bearing. Connecting rod adalah bagian yang menghubungkan antara piston dengan crankshaft. Nah, connecting rod ini secara berulang-ulang bekerja dengan penuh kekuatan menerima beban. Oleh karena itu, connecting rod dibuat dari bahan baja yang spesial untuk menahan kekuatan menerima beban. Nah, yang keempat adalah crankshaft. Crankshaft mempunyai tugas penting, mengubah gerak lurus menjadi gerak putar. Nah, yang kelima dari komponen compression ignition engine, flywheel. Nah, flywheel ini merupakan piringan yang terbuat dari cast iron dan dibaut pada ujung crankshaft. Nah, jadi flywheel ini dibaut pada ujung crankshaft dan berarti menyatu ya dengan crankshaft. Nah, terus crankshaft hanya mendapatkan tenaga putaran dari langkah kerja saja agar crankshaft dapat bekerja pada langkah lainnya. Nah, terus crankshaft harus dapat menyimpan daya putaran yang diperolehnya. Terus yang keenam dari komponen compression ignition engine yaitu mekanisme katup. Yang ketujuh adalah bagian-bagian yang menggerakkan, membuka, dan menutup katup pada waktu yang teratur disebut mekanisme katup. Nah, mekanisme katup dibagi dalam beberapa susunan juga ya, seperti katup sisi, side valve, jenis katup kepala, overhead valve. Nah, dan pada mesin cold diesel yaitu motor compression ignition engine, ini katup yang digunakan pada jenis overhead valve. Nah, kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah kepala katup yaitu overhead valve, batang katup, bagas katup, passroll, dan rocker arm. Nah, mungkin cukup di sekian pemahaman yang tadi saya bahas tentang mengenai compression ignition engine di dalam mesin diesel ya. Saya Guru Baswabila selaku mahasiswa Universitas Saputra, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.